Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sabahul khair pada anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak, masih berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah SWT pada materi akidah akhlak kelas 6 semester 1 Senin 31 Agustus tahun 2020. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar akidah akhlak, kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis iman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Yang kedua, menyajikan contoh qada dan qadarnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan memahami siswa dapat menganalisis iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, dengan mengamati siswa dapat menyajikan contoh qada dan qadarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dalam akhir pembelajaran akan diperlihatkan beberapa gambar. Di situ nanti silahkan menganalisis mana yang kategori takdir 1 dan takdir yang kedua. Nanti silakan disimak materi berikut. Takdir itu dibagi menjadi dua. Kita tahu takdir itu adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan pada zaman azali dan tergantung pada usaha manusia. Oleh karena itu takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'allaq. Kita tahu bahwa kata mu'allaq itu berarti tergantung, bahwa takdir tersebut adalah digantungkan atau dikaitkan dengan usaha-usaha manusia. Jadi usaha-usaha manusia itu bisa merubah takdir kita, seperti ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita belajar dengan rajin. Oleh karena itu Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita ingin pintar tetapi kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian takdir yang kedua, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman azali, yaitu sebelum kita diturunkan di muka bumi. Di antaranya seperti yang pertama adalah matinya kita, rezekinya kita, jodohnya kita, dan seterusnya. Jadi yang namanya mati itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apa? Tetapi sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita berusaha ataupun tidak berusaha, maka mati tetap ada pada manusia dan tidak bisa untuk menghindarinya. Kemarin kita telah belajar berkenaan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan baik itu pengertian, baik itu dalil-dalilnya di Al-Quran maupun Al-Hadis. Sekarang kita akan membahas berkaitan dengan hikmah qada dan qadar. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil. Kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka kita harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran, karena qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Di situ wajib kita imani. Yang pertama adalah dengan beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yang pertama melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Bersyukur di sini berarti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus bisa memaksimalkan diri, harus bisa mengoptimalkan diri, bahwa hidup kita itu selalu berguna, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang tua maupun baik untuk orang lain. Dan yang selanjutnya adalah bersyukur dan bersabar. Bersabar itu merupakan hal yang ditekankan oleh dalam Islam. Bersabar itu dalam arti bisa menahan diri dari sesuatu yang membuat kita untuk bereaksi. Contohnya misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita,
maka kita dianjurkan untuk bersabar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallahi tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi segala sesuatu itu datangnya dari Allah, baik itu kesehatan, baik itu pengetahuan, baik itu kesengsaraan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi sehingga keadaan-keadaan seperti itu bisa kita sikapi dengan rasa syukur dan rasa bersabar. Kemudian hikmah qada dan qadar yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Sifat sombong itu adalah sifat di mana mengecilkan sesuatu yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu lebih dari yang lain. Karena pada hakikatnya kenapa sombong itu tidak diperbolehkan? Karena sombong itu adalah haknya yang Khalik, haknya pencipta, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia itu adalah merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang mudah rapuh. Oleh karena itu yang namanya sombong itu hanya terlekat pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak boleh sombong, baik di mana, kapan, dan siapapun kita berhadapan, maka kita harus berendah diri. Kemudian yang kedua adalah putus asa. Sombong dan putus asa. Putus asa diartikan sebagai pesimis. Pesimis itu tidak mempunyai capaian-capaian. Dalam arti apa? Dalam arti putus asa itu putus di jalan. Kalau kita ingin berjalan ke Ramayana misalnya, kita sampai di Gambol atau sampai di Grogol itu sudah merasa capek dan seterusnya. Setelah itu kita tidak melanjutkan sampai ke Ramayana, itu namanya putus asa. Kenapa putus asa itu? Putus asa adalah sesuatu tidak sampai ke tujuannya, padahal kita tahu tujuan-tujuan tersebut adalah baik untuk kita semua. Kemudian Allah SWT di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa, baik yang berkaitan dengan diri kita, baik berkaitan dengan rezeki kita, dan apapun harus kita laksanakan dengan maksimal, harus kita maksimalkan, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sekali kita putus asa, itu akan memutuskan semua hal yang berkaitan dengan keinginan kita. Karena dalam Islam itu diajarkan sifat optimis. Oleh karena itu kita harus bersyukur, kita harus selalu berdoa kepada Allah, karena dengan doa itu akan memutuskan rasa putus asa dengan sendirinya. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah qada dan qadar yang selanjutnya adalah mampu optimis dan giat bekerja. Optimis diartikan mempunyai kesemangat, mempunyai keinginan, mempunyai tujuan yang jelas. Dan giat bekerja dalam arti selalu memperbaiki diri, selalu ingin mendapatkan yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik. Karena yang berkaitan keduniaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada bil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat
dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang tua sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini ada kata-kata wabtaghi fima, dan carilah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sesuatu kepada kita semua. Tetapi kalau manusia itu tidak mencari, oleh karena itu tentunya manusia tidak akan mendapatkan. Karena sesuatu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah digariskan, tinggal manusia itu mau berusaha ataupun tidak. Kemudian hikmah qada dan qadar yang selanjutnya adalah menenangkan jiwa. Dengan kita pasrah kepada Allah, dengan kita istiqomah kepada Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Dengan keimanan qada dan qadar, kita akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang optimis, manusia yang bersabar, sekaligus manusia yang menenangkan jiwa. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun diberikan dua pilihan. Yang pertama, kita ingin sukses di dunia akhirat atau ingin gagal di dunia dan akhirat, semua sudah ditentukan oleh Allah, dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini setelah jiwa kita tenang, jiwa kita Islam, maka dengan sendirinya kita nanti akan menuju ke ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang dapat kita ambil pada pertemuan beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yang pertama, umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadarnya Allah, karena termasuk rukun iman yang keenam, dan di situ kita hanya berusaha, hanya berikhtiar, karena semua tergantung kepada takdir atau qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, qada diartikan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Di qada itu adalah tidak ada campur tangan sama manusia, sedangkan qadar itu ada campur tangan manusia. Yang ketiga, qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Selanjutnya, umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Sebaliknya, harus bertawakal kepada Allah apabila usaha tidak dapat mengubah takdir. Jadi, kita harus memilih dan memilah mana yang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ketika takdir itu masih tergolong takdir mu'allaq, maka manusia bisa merubahnya dengan cara ikhtiar. Tetapi ketika takdir itu termasuk takdir mubram, maka kita wajib bertawakal kepada Allah dan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan takdir mubram tersebut. Yang kelima, umat Islam yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah dapat memperoleh yang pertama adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, mampu optimis dan giat bekerja atau belajar. Dan yang keempat adalah menenangkan jiwa. Oke, sekarang kita akan melihat
uh, beberapa gambar. Di situ nanti siswa diharapkan bisa menganalisis atau memilih mana yang takdir mu'allaq dan mana yang takdir mubham, dan tuliskan alasan sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi kejadian foto yang pertama itu bisa kita lihat itu peristiwa apa, kemudian di situ masuk di takdir mu'allaq atau takdir mubham. Setelah menentukan itu takdir mana, nanti tinggal disebutkan alasannya, ditulis, dan nanti bisa di-upload di kantong tugas yang kita sediakan. Ada 4 gambar, nanti silahkan dipilih yang masuk takdir mu'allaq mana dan masuk takdir mubham yang mana, terus diberikan alasannya, difoto, dan jangan lupa diupload pada kantong tugas. Baiklah anak-anakku, demikian materi pada pagi hari ini. Semoga dapat disimak, dan jangan lupa selalu belajar, selalu membaca. Karena apa? Karena dengan membaca bisa merubah takdir kita. Cukup sekian, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat mengerjakan foto dan upload pada kantong tugas yang telah disediakan. Terima kasih.